Halo Kumaha Damang, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Bus yang mengangkut pelajar yang tengah melakukan karya wisata terguling di Ciater, Kabupaten Subang. Belasan pelajar terluka. Warga mulai berburu sapi kurban di kota Tasikmalaya. Tarif tol Cipularang dan Padalenyi resmi naik mulai Senin 5 Januari 2023. Ya, kebakaran melanda pasar penampungan di Jalan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dan gudang sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api meluluh lantakkan 6 kios pedagang di Jalan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi pada Minggu dini hari. Menurut saksi mata, api muncul dari bagian atap kios pasar. Diduga kebakaran tersebut disebabkan korsleting listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan mendapatkan sumber air. Petugas terpaksa harus mengambil air di daerah Benteng yang berjarak 2 km dari lokasi kebakaran. Rekaman milik petugas Damkar Kota Bogor ini menunjukkan api yang membakar ruang gudang manajemen di lantai 5 Mall Eka Lokasari Kota Bogor pada Minggu malam. Akibatnya seluruh pengunjung dan pegawai panik berhamburan lantaran sesi gedung dipenuhi asap pekat. Sejumlah mobil yang tengah dipamerkan juga ikut dievakuasi keluar. Kebakaran juga membuat 5 orang satpam terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor mengerahkan 6 mobil untuk memadamkan api dan menyedot asap dari dalam gedung. Kebakaran diduga dipicu korsleting pada saklar di ruang gudang. Kita beralih ke informasi lain, sebuah bus yang mengangkut rombongan pelajar dan guru pendamping terguling di Jalan Raya Subang, Bandung, tepatnya di wilayah Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang pada Minggu malam. Insiden ini mengakibatkan 11 penumpang bus mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal bus yang membawa rombongan pelajar ini terjadi di Jalan Raya Ciater, Kampung Palasari, Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang sekira pukul 18 sore. Musibah terjadi saat bus PO Putra KJU datang dari arah Bandung menuju Subang dengan membawa penumpang sebanyak 58 orang. Saat melaju di jalan menurun dan menikung ke kiri, kendaraan bus tiba-tiba keluar dari badan jalan. Bus kemudian menabrak pohon yang berada di bahu jalan dan terguling. Di tikungan Castello penurun berbelok ke kanan, kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri dan menabrak pohon, kemudian terguling di sebelah kanan. Akibat dari kecelakaan ini, pengemudi dan penumpang bus mengalami luka-luka. Para korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari dan Puskesmas Jalan Cagak untuk kemudian dirujuk ke RSUD Ciereng Subang. Para korban merupakan rombongan pelajar dari Serang, Banten yang dalam perjalanan pulang usai berwisata di Ciater, Subang. Semuanya berapa orang? Aku kurang tahu, tapi mungkin 50 ada, plus 50. guru-gurunya itu. Oh, sama pendamping guru. Iya, sama guru-gurunya. Saat kejadian, ada tahu nggak? Aku tidur, tapi intinya pas aku bangun, aku melek kan. Pas aku melek itu temen aku udah peluk aku, terus udah pada teriak-teriak. Terus tiba-tiba udah bisa kayak disengajain ditabrakin ke suatu tiang, soalnya kan remnya belum gitu kan katanya. Ya udah akhirnya pecah semua kaca. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Namun dugaan sementara bus mengalami masalah pada sistem pengereman. Kasus ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil pikap menabrak truk pengangkut pupuk hingga terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon Paseh, Kabupaten Sumedang pada Minggu siang. Akibatnya sopir dan kernet mobil pikap terluka sehingga dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan beberapa luka jahitan. Sebuah truk terguling di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan Paseh, Kabupaten Sumedang pada Minggu siang.
Truk bermuatan pupuk kandang tersebut terguling setelah roda kanan belakangnya ditabrak oleh mobil pick-up dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, mobil pick-up mengalami kerusakan parah di bagian depan, sementara truk terguling di tengah jalan. Insiden tabrakan terjadi saat truk melaju dari Indramayu menuju Garut. Saat melintas di lokasi kejadian, sebuah mobil pick-up tanpa muatan yang melaju dari arah berlawanan tiba-tiba menabrak roda belakang truk hingga truk terguling. Kelihatannya yang bawa L300 ngantuk. Mobil yang hitam itu. Dengan posisinya pelan, orang beban berat. Di yang L300 kena ke ban sebelah kanan. Dari mana ke mana itu, Pak? Dari arah Bandung yang L300 menuju Sumedang. Kalau truk Ini dari itu dari arah Cirebon. dari arah Cirebon menuju Garut. Ke Apa Cikajang tadinya, bongkar ke Cikajang. Angkut apa ini, Pak? Ini pupuk kandang. Benturan yang keras membuat sopir serta kernet pick-up dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang lantaran menderita luka di bagian wajah, kaki, dan punggung. Sang kernet mengaku tidak mengetahui kronologis kecelakaan karena pada saat kejadian sedang tertidur. Tidur. Bangun-bangun Terus? udah kejadian. Kondisinya itu Akang lagi di posisi di mana? Sebelah kiri bukan tidur. Itu mobil yang mana? Mobil yang L300. Yang pick up. Oh, lagi tidur. Terus tahu-tahu udah seperti Iya, itu. udah kejadian aja pas bangun-bangun. Gitu. Itu L300-nya bawa apa? Lagi kosong. Kosong, nggak ada barang, abis udah ditaruh kan. Lagi arah pulang. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terganggu. Kondisi lalu lintas berangsur normal 2 jam kemudian setelah badan truk berhasil dievakuasi menggunakan mobil derek. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kita ke informasi lain, sebuah tebing penahan tanah setinggi 50 meter di Jalan Rantai Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor, longsor setelah dilanda hujan deras pada Sabtu malam. Akibatnya 3 rumah warga yang ada di bawahnya pun rusak. Sejumlah warga pun juga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dibantu warga mengevakuasi sisa material tebing penahan tanah setinggi 50 meter di Jalan Rantai, Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor pada Minggu siang. Banyaknya sisa longsoran yang ambrol membuat petugas harus bekerja keras untuk membersihkannya. Akibat peristiwa ini, 3 rumah dan akses jalan setapak yang ada di bawah TPT ini rusak parah akibat tertimpa longsoran. Peristiwa tersebut terjadi setelah Kota Bogor diguyur hujan deras pada Sabtu malam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena warga langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Saya masih di tempat tidur, tapi belum tidur. Cuma saya lagi megang HP lah. Bapaknya lagi tidur-tiduran di depan TV di ruang tamu. Nah begitu ada suara bluk, bapaknya ini ngasih tahu, Bu itu di luar ada apa, katanya gitu. Saya keluar, dikira saya itu rumah saya yang ambruk. Begitu saya keluar lihat ternyata tebing yang udah longsor. Bapaknya panik cari pertolongan orang lain. Nah, terus saya perhatikan selokan itu, air selokan udah meluap masuk ke dalam rumah. Ya, nah dari situ saya nggak berani lagi masuk ke rumah. Saya takut ada longsor susulan. Memang saat kejadian hujan deras. Udah hujan dari setelah maghrib itu ya, hujan terus-terusan besar. Ini rumah ibu apa aja yang rusak, Bu? Hampir semua rusak ya. Hampir semua. Ya, hampir semua rusak. Rumah hampir semua. Hampir semua. Baju-baju yang dalam lemari kebasahan semua, perabot-perabot etalase ini ngejungkil. Terus Ada yang bisa diselamatkan lah ya? Ada. Sedikit. Rata-rata ya? Motor aja kerendam. Material longsoran juga menyebabkan barang-barang perabotan warga tidak sempat diselamatkan karena terendam banjir. Pasca kejadian tersebut, sejumlah warga terpaksa direlokasi ke rumah kontrakan yang sudah disediakan pemerintah setempat. Dampak akibatnya sendiri apa nih, Pak? Dampak akibat rumah yang 1, 2, 3, 3 kakak terdampak itu rumahnya yang sebelah badan ambruk. Yang 1 pinggirnya, yang 2 depannya. Ini tuh tebing atau gimana sih, Pak, yang longsor tuh? Ya, tebing turap.
Tebing turap. Terus akhirnya nimpa rumah warga. Ada yang mengungsi, Pak? Mengungsi alhamdulillah buat sekarang emang diharuskan relokasi mengungsi. Karena kami dari kepengurusan, dari unsur terkait, insya Allah kami juga menyiapkan dana untuk mengontrakan. Begitu, Pak. Ada berapa jiwa, Pak? Yang terdampak banget ini ada 9 jiwa, 3 kakak. Yang parah banget, 3 kakak ya. Pasca longsor dari semalam, kita upayakan untuk membuang material longsoran yang menutupi jalan akses warga ya, dan yang mengenai beberapa rumah warga juga dengan kita gunakan dengan cara drill, ini membersihkan puing-puing material longsoran sisa semalam, dibantu dengan warga sekitar juga. Mungkin untuk langkah-langkahnya seperti itu. Ada kesulitan dalam proses pembersihan material ini? Untuk kesulitan, alhamdulillah, karena kita dibantu dengan warga sekitar juga ya. Ya mungkin prosesnya agak lama karena kan materialnya agak banyak nih. Mungkin itu aja. Warga berharap pemerintah Kota Bogor bisa melakukan perbaikan rumah mereka agar bisa kembali ditempati. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, Excel, bocah yang tenggelam terseret ombak pantai selatan Pangandaran, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah 3 hari dicari. Korban ditemukan mengambang di perairan 2 km dari lokasi kejadian. Alhamdulillah ya Allah. Excel, bocah 12 tahun warga Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran yang hilang hanyut terseret ombak pantai selatan pada Jumat pekan lalu, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia, terapung sekitar 2 km dari lokasi pantai tempat korban bersama 2 orang temannya tergulung ombak. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Pandega Pangandaran untuk diidentifikasi dan divisum. Pada operasi pencarian hari ketiga ini sudah membuahkan hasil. Informasi pertama kami dapat kurang lebih pada pukul 14.20 ada nelayan yang melintas yang kemudian melihat jenazah yang mengapung di sekitar perairan Aston. Jadi itu kurang lebih 2 km dari TKP asal kejadian korban terbawa arus. Ibunda Excel yang diperbolehkan masuk ke dalam kamar jenazah menangis histeris setelah melihat sang anak terbujur kaku. Korban bersama 2 orang temannya Jumat pekan lalu tenggelam tersapu ombak saat mencoba berenang di pantai Pangandaran. 2 orang teman korban langsung ditemukan tewas tak lama setelah tenggelam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Informasi lain untuk Anda, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa yang dibungkus kain. Jasad bayi tersebut ditemukan di Kampung Lembur Tengah, Desa Putra Jawa, Selawi, Kabupaten Garut. Sesosok jasad bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di semak-semak perkampungan warga dalam kondisi terbungkus kain di Kampung Lembur Tengah, Desa Putra Jawa, Selawi, Kabupaten Garut. Diperkirakan bayi tersebut baru berusia 1 minggu. Usai ditemukan, jenazah bayi tersebut langsung dibawa petugas Polsek Limbangan ke Puskesmas dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Slamet Garut untuk diautopsi. Ada apa di sini, Pak? Gak ada apa-apa. Penemuan bayi atau apa? Penemuan bayi. Bayi? Nah, sekarang bayinya dibawa kemana, Pak? Ke polisi. Dibawa, udah ada pihak polisi sini ya, Pak? Udah. Nah, warga sendiri pas ada ditemukan bayi, Pak, heboh atau gimana, Pak? Memang heboh. Oh. Sebelumnya tidak tahu ada bayi di situ ya, Pak? Gak ada yang tahu. Penemuan bayi tahu jenis kelaminnya, Pak? Gak tahu. Cuman kelihatannya dibungkus apa gitu, Pak? Bungkus sama kain. Kain bayinya. Udah meninggal atau gimana, Pak? Belum tahu, Pak. Kasus ini masih ditangani jajaran Satreskrim Polres Garut bersama Polsek Limbangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.